Waalaikumsalam. Hai Kak. Kak, aku ada materinya nih. Maksudnya kisi-kisinya. Oh iya, boleh. Silakan kalau misalkan kamu mau share screen. Enggak, aku kirim WA aja. Soalnya ini tuh cuman kayak gini. Ya, oke. Boleh, silakan. Itu. Sebentar, saya lihat dulu ya. Iya. Soal PTS terdiri dari 12 soal pilihan ganda melalui form. Terus ujiannya 60 menit. Materinya dari materi nomor 1 sampai 3, trigonometri, yaitu persamaan trigonometri sederhana dan persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Oh, ini selisih ya. Oke. Iya, kayak gitu. Ini kamu mau latihan soal atau gimana? Atau perlu Dijelasin dulu aja kali Kak. Soalnya kurang paham juga sih. Cuman pahamnya yang ini. Yang apa? Yang gambar yang aku kirim ini doang. ya memang kurang lebih kan kalau misalkan di trigonometri kan ada beberapa jenis ya. Nah, kalau misalkan yang di materi kamu kirim tadi barusan di gambar itu merupakan beberapa rumus dari penjumlahan sama pengurangan atau jumlah dan selisih antara kosinus dengan dua sudut gitu ya. Baik itu kosinus, Oke. sinus, dan tangan antara dua sudut. Itu rumus-rumusnya. Inti dari materi nanti yang akan keluar di ujian kamu itu cuman di materi trigonometri yang berkaitan dengan rumus jumlah sama selisih dua sudut. Baik itu kosinus, sinus, dan tangan. Nah, itu rumusnya. Itu rumus yang wajib kamu ketahui. Makanya kenapa hanya itunya aja gitu kan ya? Karena nanti beberapa latihan soal akan menggunakan penerapan dari operasi dari si rumus-rumus yang tadi gitu. Tadi rumusnya ada apa aja sih? Rumusnya kan ada kita ketahui ya bahwa di uh, jumlah dan selisih itu ada yang namanya sin alfa ditambah beta nanti akan sama dengan sin A ya, sin alfa Baik, lanjut ya. Ini kan artinya apa? Kalau penjumlahan antara sin alfa ditambah beta, artinya sin alfa dikali dengan cos beta, kemudian ditambah dengan cos alfa dikali dengan sin beta, gitu. Kemudian Cuma ketukar gitu aja, ditukar ya. ya, iya betul, ketukar aja. Berarti kalau misalkan untuk cos alfa ditambah beta berapa? Ya udah, berarti kan artinya apa? Sin alfa dikali cos beta itu kemudian kita kurang kita kurang bener ya, kita kurang ya dengan kalau cos alfa ditambah beta itu artinya kan dia nantinya cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Ini dua rumus ini yang paling sering keluar nantinya ya. Tapi kalau untuk kalau misalkan ditanyanya itu pengurangan untuk sin sama cos dan tangan itu beda lagi nantinya ya. Mungkin kalau untuk lebih pahamnya nanti kita latihan soal ya. Itu kan ada, Oke. jadi inti dari materi yang nanti besok keluar di ujian itu cuman yang ada di dalam kotak itu rumusnya yang tadi barusan kamu kirim di WA. Rumus itu aja yang wajib kamu hafalkan ya. Misalnya gimana sih cara penerapannya kalau misalnya seperti itu? Contoh ya. Contoh, di sini misalkan saya punya soal, ya soal nomor 1, kita diminta untuk menghitung ya nilai dari misalkan nilai dari cos 195 derajat dengan yang B-nya itu cos 58 derajat dikali cos sama 13 derajat Celcius itu derajat Celcius ditambah dikali cos
13 derajat ditambah sin 58 derajat dikali dengan sin 13 derajat itu berapa ya. Nah, kita menghitungnya dengan menggunakan rumus kosinus ya. Jumlah sama selisih ya, dan selisih dua sudutnya. Tuh, selisih dua sudutnya. Kalau kita lihat di sini, berarti kan kalau kita lihat di nomor 1 ya, nomor 1 itu kan yang A-nya, yaitu cos 195 derajat. Tadi, untuk cos, kita punya rumus apa kalau di cos itu? Ini kan? Ya. Iya. Cos alpha plus beta ya itu Kak bacanya. Ya, beta. Alfa plus beta. Ya udah, berarti kan artinya ini apa sih? Artinya kan cos 195 itu penjumlahan dari cos 150 derajat ditambah 45 derajat. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Ini sebagai alfa, Paham. sebagai beta. Ya, kita ambil salah satu agar nanti bisa kita cari hasilnya dengan menggunakan tabel dari sudut istimewa. Sudut istimewa itu kan kayak misalkan sudut 45 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah punya, oh ini alfanya, ini betanya, ya. Sementara tadi kita punya rumus ini, tadi nih, untuk cosnya. Berarti, kalau cos alfa ditambah beta, atau dengan kata lain, cos alfanya 150 derajat ditambah 45 derajat, ini nantinya kita bisa masukin nih ke dalam rumus ini. Cos alfa dikali cos beta, gitu. Cos alfa dikali cos beta, ya. Plus ditambah sin alfa dikali sin beta. Berarti kalau ini gimana? Dimasukin aja tinggal kan nanti. Cos alfanya berapa? Oh, alfanya kita tahu 150 derajat. Ya. Dikali dengan cos, oh betanya kita tahu dia 45 derajat. Gitu, ya. Kemudian ditambah sin 150 derajat dikali dengan sin 45 derajat. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, oke. Lanjut. Kemudian apa namanya? Setelah kita punya operasi ini nanti kita bisa menggunakan sistem kuadran, ya nggak? Sistem kuadran itu kalau kita lihat cos 150 itu ada di kuadran keberapa dia? Cos 150. Ada di kuadran keberapa dia? Di kuadran 2. Betul, di kuadran 2. Berarti nanti ini kita punya cos 180 min alfa. Ya, di kuadran kedua. Atau bisa juga cos 90 ditambah alfa. Rumus kuadran itu kan? Ya. Paham nggak? Iya. Oke, ya. Nah, nanti si cos 150 ini kita masukin nih, berarti kan nih saya mau masukin misalkan pakai rumus yang pertama, yang ini. Ya. Berarti nanti cos 180 min 30 ya. Jadi kita nanti punya min cos 30 berapa nilainya? Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, paham ya. Kenapa di sini kita ambil Iya. Karena ketika kita masukkan cos 150 sisanya itu 30, ya kan? Nah, dapatlah nanti min cos 30. Kenapa di sini minus tandanya? Karena cos itu kalau di kuadran kedua nilainya negatif. Paham ya? Iya. Cos 30 nilainya berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, betul. Berarti kalau setengah akar 3 di sini ada minus, berarti minus setengah akar 3. Min setengah akar 3. Nanti kita bisa masukin ke sini ya. Jadi untuk nilai cos 150 itu nilainya minus 1/2 akar 3. Ya, gitu. Kali cos 45 nilainya berapa dia?
Setengah akar 2. Betul, setengah akar 2. Nanti ditambah. Nah, sin 150 juga sama. Kalau sin 150 kan nanti kita punya rumus di kuadran bahwa sin 150 itu ada di kuadran kedua. Ya. Sehingga kita punya sin Iya. 180 min alfa atau sin 90 plus alfa. Ya. Saya mau pakai rumus yang pertama, yang ini. Berarti nanti, jadi kita punya sin 180 min 30. Di mana nilai sinnya itu 30. Sin 30 itu nilainya berapa? Sin 30? Hah? Sin 30 kan setengah. 1/2. Ya, betul. 1/2. Ya, sin 30 itu 1/2. Betul ya, jadi nanti kita masukin sin 150 itu positif ya dia nilainya kalau untuk sin di kuadran kedua. Iya, positif. Kuadran 1 kan, Kak? Iya, tapi kan di sini asal mulai dia sin 150 itu adanya di kuadran kedua. Ya kan? Oh, oke. Iya. Kalau di kuadran kedua yang positif itu nilainya sin kan? Iya, Ya nggak? Maka kita bisa tulis di sini 1/2. Paham sampai sini? paham. Ini kita kali nilai sin 45 berapa nilainya? Sin 45 Setengah akar 2. setengah akar 2. Ya, betul. Nah, setelah kita punya soal persamaan seperti ini nantinya, nanti kita langsung kalikan saja ya. Min 1/2 dikali Minus 1. setengah. Jadi, min 1/4 dikalikan dengan 3 dikali 6. 6. Ya. Jadi hasilnya? 3 3 dikali kali 2 6. jadi 6. Ya, saya menulis ini ya. Ini berarti dia 6 ya. Jadi akar 6. Kemudian ditambah 1/4 akar 2. Sampai sini paham? Paham. Jadi nanti hasilnya berapa? Oh, ya udah ini kan masing-masing ada 1/4 ya. Di mana nanti ini kita bisa tulis jadi 1/4 dalam kurung. Akar 8. Hah? Nggak bisa. Akar 6 tambah akar 2. Betul, tapi jangan lupa di sini ada minus. Ya, berarti di sini kita Minus akar 6 tambah minus akar 2. ya, betul. Ini hasil akhir dari penjumlahan dari sistem trigonometri, kosinus, dan antara selisih dua sudutnya. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Bisa. Ya, ada yang mau ingin ditanyakan sama Jaskia? Yang penting kalau misalkan kita ngapalin yang sin kostannya itu, Kak, itu nggak perlu dicari dari awal kan? Kayak yang kakak cari yang sin 180 kurangin alpha itu. Iya, kalau kamu hafal Kalau nggak apa-apa. misal udah apalin gitu, nggak perlu dicari kayak giniannya kan? Langsung nggak aja perlu. bisa kan? Bisa. Cuma kan saya tadi Oke. kasih dicari satu gini biar kamu lebih paham. Gitu. Oke. Ngerti ya sampai sini? Ngerti. Oke. Selanjutnya, kalau yang B-nya gimana? B-nya nih misalkan yang B-nya itu kan tadi kita punya ya cos 58 dikali cos 13 ya. Kemudian ditambah sin 58 dikali sin 13 itu nilainya berapa? Nah, dari operasi ini kan kita bisa cari nantinya ya. Bahwa bentuk dari ini itu sama aja berapa sih? Bentuknya kita punya cos 58 dikali cos 13 ditambah 58 dikali sin 13. Nah, kan tadi apa sih? Ada jumlah dan selisih. Artinya ini kan kita tadi sudah penjumlahan ya untuk berarti gantian. Sekarang kita hitungnya, dicarinya yang selisihnya ya. Berarti pengurangan. Cos alfa nantinya cos alfa dikurang sama beta.
itu cos alfa dikurang beta tadi rumusnya apa? Cos alfa ditambah dikali cos beta dikurangin sin alfa dikali sin beta. Sin alfa dikali sama sin beta. Iya, betul. Rumusnya ini ya. Rumus dari cos alfa dikurang beta seperti ini. Ya, sudah betul. Kemudian nanti kita bisa operasikan bahwa nanti kita masukin nilai alfanya berapa, nilai betanya berapa. Dari persamaan B-nya yang ini, tadi kita ketahui bahwa 58 ini sebagai alfa, 13 ya sebagai beta. Jadi, untuk cos 58 dikurang 13, ini artinya cos 58 dikali cos 13. Cos 13 Nah, dikurangin sin 58 dikali sin 13. kayak gitu. Berarti nanti hasilnya berapa? Ya udah, kita hitung kan. Berarti cos 58 dikali 13 sama sin kalau dikali berapa nilainya dia? 754. Bukan itu maksud saya. Ini kan dia pengurangan ya. Dicari dulu nggak? Dia pengurangan kan? Selisih Iya, kan? 58 dikurang 13. 45. 45. 45 kan. Berarti kita tahu hasil selisih dari ini itu cos 45 sama dengan nilainya 1/2 akar 2. Nah, ini selesai. Paham nggak sampai sini? Oh, ngerti. Tapi kok, karena 45 itu cos sama sinnya kan sama-sama 1/2 akar 2 nggak sih, Kak? Yang mana? Ini kan dicarinya kan tadi kakak kan kayak cos itu 58 dikurangi Ya, sama. 13 jadi langsung 45. Sama dengan 1/2 akar 2 itu karena cos sama sin dari 45 itu kan 1/2 akar 2. Ya, betul. Kayak gitu ya. Paham kan tapi sampai sini? Paham. Ya? Paham. Oke. Kita lanjut. Kemudian, kalau saya punya ya, ini kita cari nilai, misalkan hitunglah dengan rumus sinus jumlah ya. Dengan rumus sinus jumlah dan selisihnya. Dan selisih dua sudutnya berapa? Gitu. Ya udah, misalkan nomor 1 kita tahu sin 105 itu nilainya berapa ya. Kemudian yang kedua nilai sin 75 dikali cos 15 dikurang cos 75 dikali sin 15 itu berapa? Tadi kita diminta sinus jumlah sama selisih dua sudut ya. Berarti nantinya untuk yang A kita bisa menggunakan rumus yang mana? Untuk yang A itu bisa pakai rumus yang sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta. Itu nggak sih, Kak? Sin alfa, ya bisa ya. Berarti kan nanti ini kita bisa sin alfa ya ditambah beta yang dimana artinya ketika kita punya sin 105 ini nanti akan sama Berapa ditambah berapa? Iya nggak sih, Kak? betul Ya. ya. Berarti ini sin biar jadi 105 itu 60 kan? 60 ditambah Iya, 45. 45. Berarti nanti kita dapat nih sin 60 ditambah 45. Cos 45 sama dengan sin A-nya itu sin 60 Betul. dikali cos 45 Iya, betul. ditambah cos 60 dikali sin 45. Iya, betul. Kayak gitu ya. Langsung aja dimasukin ke dalam rumusnya. Berarti nanti ini hasilnya berapa? Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Kemudian cos 45 berapa? Setengah akar 2.
Kemudian cos 60 Setengah. ya. Sin 45 nilainya berapa? 45. Setengah akar 2. Betul ya. Ketika kita sudah punya operasi seperti ini kita kalikan masing-masing. Jadi hasilnya 1/4 1/4 akar 6 akar 6 tambah ya, 1/4 akar 2. akar 2. Jadi hasil Sama dari dengan 1/4 hasilnya 1/4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Betul ya. Nah, kayak gini caranya. Paham ya sampai sini? Paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang sin yang ini enggak. Nggak ada ya? Ya. Lanjut. Tadi kan ada tangan ya, ada nilai tangan. Tangan itu tadi rumusnya apa? Jadi kita punya tan alfa ditambah beta, rumusnya itu sama dengan tan alfa tambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta, gitu kan? Atau rumusnya di sini ada tan alfa min beta, artinya tan alfa dikurang ya, dikurang dengan tan beta per 1 ditambah plus tan alfa, betul, dikali dengan tan beta. Nah, kalau misalkan saya punya contoh soal, ya, misalkan nomor 1, diketahui nilai sin-nya itu, ya, nilai sin A-nya itu sama dengan 3/5. Terus, cos B-nya itu kita tahu nilainya 5/13, ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya nilai A dan B-nya itu, nah, ini misalkan nih, nilai A sama B-nya kita ketahui dia sudut lancip gitu. Ya. Nah, yang ditanya berapa sih nilai dari ya? Nilai dari tan alfa ditambah beta ya. Dan yang B-nya itu tan alfa dikurang beta. Berarti caranya bagaimana? Ya udah, kita tahu ini tadi sin diketahui di soal itu ada sin A sama dengan sin alfa sama dengan 3/5 ya. Kalau sin itu di materi trigonometri dia artinya apa sih? Sin A artinya depan per ayo ingat nggak? Lupa. Depan per miring ya. Kalau sin itu depan per miring. Oke. Kalau depan per miring artinya apa? Ini kan kita sudah diketahui ya nilainya itu 3/5. Nantinya kita bisa buat yang namanya Pitagoras ya, segitiga Pitagoras. Depan per miring. Ini miringnya, ini sampingnya, ini depannya. Paham nggak sampai sini? Paham. Ya. Selanjutnya, kita tahu nih kalau untuk nilai sin A-nya itu depan per miring. Depannya berapa? Oh, depannya nilainya 3. Berarti di sini nilainya 3. Ya. Miringnya berapa? Oh, miringnya dia nilainya 5. Berarti yang kita belum ketemu apa? Sampingnya kan? Iya. Kira-kira sampingnya nilainya berapa dia? Kalau misalkan di sini 3, di sini 5, bisa pakai Pitagoras kan? Iya. Kalau pakai Pitagoras berarti gimana? Berarti samping ini akar 7. Dari 7. Nah, ini kan artinya apa sih? Mi kuadrat ya, miring kuadrat dikurang sama depan kuadrat, artinya 5/2 dikurang 2. Dapatlah 25 dikurang 9. 25 dikurang. Hasilnya 4 ya. Hasilnya 4. Sampingnya itu nilainya 4 gitu. Nah, ini kita sudah punya nih bentuk segitiganya komplit ya. Berarti nanti dari segitiga ini, bentuk segitiga Pitagoras ini kita bisa cari yang namanya cos
A-nya. Cos A-nya itu apa tadi satuannya kalau misalkan yang di awal? Jadi nilai cos Cos A. berarti apa? Cos itu? Samping per miring. Sa per mi, ya. Samping per miring. Sampingnya berapa? 4. Miringnya berapa? Oh, itu 5. Jadi 4/5. Terus, kalau misalkan kita cari nilai tan A-nya. Tan A itu apa sih? Depan per samping. Depan per samping. Kalau depan per samping berarti nilainya jadi apa? 3 per Depannya 3 per 4. 4 gitu. Ya, ngerti nggak sampai sini? Ngerti? Iya. Nah, Ya. kemudian ini nanti kita udah dapat kan hasilnya bahwa dari sini kita ketahui ya, di gambar ini kita ketahui depannya 3, miringnya 5, dan sampingnya 4. Nah, sekarang kita mau mencari yang sebentar. Ini kita mau mencari yang nilai A-nya. Oh iya, belum. Ini baru sin A ya tadi ya. Ini baru gambar dari sin A ya. Iya. Kita Nyari yang cari yang cos B. cos B-nya dulu ya. Kalau nyari cos B-nya berarti gimana? Pitagorasin juga. Cos B itu kan kita tahu dia artinya apa sih? Samping per miring. Sampingnya kita tahu dia nilainya 5/13. Maka ketika kita buat Pitagoras ya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Di mana ini sampingnya itu 5 ya. Miringnya itu 13. Miringnya Nah, ininya berapa? 13. Ya. 12. 12. 12. Ya udah, ketika kita sudah tahu seperti ini nanti kan kita bisa cari selain dari nilai cos-nya. Yaitu kita bisa cari sin A-nya sin B-nya berapa? Sin B-nya jadi Sin B-nya itu berarti 12 per 13. depan per miring ya. Iya. Depannya 12, miringnya 13. Astagfirullah. Iya, benar. Terus kalau kita cari nilai tannya depan per samping. Depan per samping berarti 12 per 5. Oke, betul. Nah, ketika kita sudah punya nilai dari persamaan cos A terus sin B ya, berarti ini nanti kita bisa cari nih untuk yang pertama kali yaitu nilai A-nya. Di mana untuk tan alfa ditambah beta itu kita tahu rumusnya tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang 1 min tan alfa dikali kali tan beta. Betul. Nanti ini akan sama dengan tan A-nya tadi berapa kita punya? Nilai hasilnya tan A-nya? 3/4. Ya, dia nilainya 3/4. Ditambah, tan B-nya berapa dia? 12/5. Betul, 12/5. Per 1 dikurang, tan A-nya berapa? 3/4. 3/4 dikali tan B-nya berapa? 12/5. 12/5. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, nanti ini kita operasikan kembali. Hasilnya akan jadi sama dengan berapa dia? 3/4 ditambah 12/5 itu harus kita samakan dulu kan penyebutnya? Ya. Iya. Harus sama-sama, kalau penyebutnya harus sama, berarti faktor KPK dari 4 sama 5 itu per 20. Ya kan? Iya. 20 bagi 4 itu 5, 5 kali 3 itu 15. 20 dibagi 5 itu dia nilainya 4. 4 kalau dikali 12 nilainya 48. Gitu? Nah, 48. ini per lagi nantinya. Per berapa dia? Ya udah tadi kita tahu di sini 1 dikurangin 15 plus 4/20.
4/20. Betul nggak sih? 15 ditambah 48/20. Berarti di sini 15 per 20 20 tambah tambah 48. 48. Ya, betul. Iya. Bener ya? Iya. Ya udah. Berarti ini kan artinya apa sih? Ya, betul ya? 4 lagi 4. Ini bisa dicoret ya. Nah, ini itu saya ngomong apa ya? Oh, ini kan bisa kita coret ya. Sisa berapa? 3 kan? 3 kali 3, 9. 9 kali 5. Hasilnya jadi lebih kecil nantinya. Ya udah, nanti ini di sini aja deh. Nanti ini hasilnya berapa sih? Dia? Berarti jadinya 9/5. Sorry. Sorry. Ini kan kalau misalkan bawahnya perkalian ya, bisa langsung dikalikan. Nanti dapat hasilnya berapa dia? Jadinya 12. Berarti ini 3 kali 3 kan 9. 1 kali 5, 5. Jadinya 9/5. Jadi 9/5 gitu. Nah, ini nanti Iya. hasilnya sama dengan berapa? 15 tambah 48. 63 ya? 5. Ya, 63. Enak, tapi kan masa dibeli itu kan dia kan nyisa gitu kan, emang di sini di kulkas karena emang nyisa sih, bukan karena nggak enak. Oke. Kemudian ini 63. 1 dikurang 9/5 berapa? Berarti kan artinya dia 5 dikurang 9/5, ya nggak? Iya. Berarti hasilnya berapa? Um, 3,2. Berarti jadinya 3,2. yang per peran ini kita ubah dulu ya. Ini kan artinya 5/5. Aduh, nggak muat lagi. Gimana ya? Yang ininya nggak apa-apa, dihapus aja yang atas. Ini kan nanti akan sama dengan ya 15 ditambah 48 itu 63/20 per lagi 1 dikurang 9/5. Di mana nanti ini hasilnya 63/20 dikurang 5/5 dikurang 9/3 sampai 9/5. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Nanti ini akan sama dengan berapa dia? Di sini akan sama dengan 63/20 dibagi 5, kalau dikurang 9 itu min 4/5. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Nanti ketika operasinya seperti ini, di mana pembagian terus dia terhadap pembagian lagi. Pembagiannya kan berulang ya. Ini nanti kita bisa ubah perkalian. Ya, ini kita ubah dalam bentuk perkalian. Ini akan sama dengan 63/20 dikali dengan 5/-4, tapi dibalik. Paham nggak sampai sini?
Paham? Dibalik itu kan Betul. jadinya. Ini nanti bisa kita sederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi 5, di mana nanti Ya. 4. Jadinya 4. Jadi 63/1. 4 dikali min 4. Min 16. 16. Oke, ini hasil dari nilai tan alfa ditambah Alfa tambah beta. ya, tambah betanya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Yang penting itu kalau misalkan mau dicari yang 63/20 itu tinggal diubah aja kan. Maksudnya yang min 4/5-nya dipindah jadi 5/4 aja. Iya, kita ubah kan? Ini kan Iya. kalau misalkan di sini kan dari pembagian terus ada pembagian lagi secara berubah, maka kita ubah operasinya menjadi perkalian, tapi dengan syarat dia dibalik kedua angkanya. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, ada yang ingin ditanyakan Iya. nggak? Enggak sih. Nah ya, udah paham berarti ya. Lanjut, ini kan baru tan alfa plus betanya. Terus di mana kalau misalkan ditanya berapa sih nilai tan alfa min betanya gitu? Ya udah. Berarti kan oke. Jadinya tan alfa min beta sama dengan tan alfa dikurangin tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. iya. Ditambah ya? Ditambah apa dikurang tadi? 1 ditambah. Dikurang ya? Ditambah kan kebalikannya. Tadi kan kita udah nyari tan alfa plus betanya, bukan? Iya kan kalau yang plus itu berarti 1 dikurang tan alfa tan beta. Tapi kalau misalkan yang dicari yang dikurang berarti 1 plus tan alfa kali tan beta. Boleh kayak gitu. Nanti hasilnya berapa? Berarti kan nanti di sini jadinya 1 tambah tan alfanya rumusnya. Iya, itu rumusnya. Dikali tan betanya. Iya. Nah, nanti ini kita masukin ke dalam rumusnya ya. Yang dimana kita ketahui bahwa rumusnya itu ini sama dengan tan alfa dikurang beta akan sama dengan tan alfanya. Tan alfanya itu tan alfa. Yang dimana kita tahu tan alfa itu kalau misalkan dari perhitungan ini, nih 3/4. 3/4 betul. Dikurang. Tan betanya 12/5. Nah, betul. 12/5. Terus dibagi 1 ditambah 3/4 dikali 12/5. Betul, kayak gitu. Nanti ini sama dengan hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 15 plus 48. 15 dikurangin 48/20. Dari KPK. Ya kan? KPK-nya 20. Iya, 20. 20 bagi 4, 3. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3 kan 15. Dikurang. 20 bagi 5, 4. 4 kali 12, 48. Dibagi dengan, ini berapa nilainya? 1 tambah 3/4 kali 12. Kali 12/5. Betul. Nanti ini sama dengan berapa nilainya dia? Jadinya kan disederhanain ya namanya. Itu. Terus? Jadinya 15 dikurangin 48/20 per 1 ditambah 4 sama 12-nya coret. Jadinya 3 kali 3, 9/5. Oke.
Kemudian kita punya di sini 15 dikurang 48 ya, per 20, dibagi dengan 1 ditambah, berapa nilainya? 9/5. Dari mana? 3 dikali ini. Oh, kamu langsung diperkecil ya. Kalau misalkan masih Iya. saya jadi diperkecil terlebih dahulu ya. Nanti ini hasilnya berapa dia? 1 ditambah 36 per 4, per 4, per 20. Dimana kita ketahui bahwa nilai tan alfa ya dikurang beta itu sama dengan min 3356. Nah, saya ada pernya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Hah? Kalau langsung bisa jadi tan alfa itu yang akhir itu gimana, Kak? Maksudnya gimana? Yang itu kan kakak kan udah ketemu langsung yang tan alfa Mm-mm. sama dengan min 3356 itu. Iya, terus? Itu kenapa bisa gitu, Kak? Kan sesuai aturannya. Ya, sesuai aturannya kan dia. Yang kamu bingung gimana dari tan itu? Tadi kan kita punya rumus apa sih? Ada yang alfa min beta sama alfa plus beta. Ya, yang jadi pertanyaan kamu tadi apa? Langsung bisa ketemu. Langsung bisa ketemu hasilnya. Iya. Contohnya kayak gimana yang maksud kamu langsung bisa ketemu hasilnya itu? Maksudnya caranya kan itu kan sama kayak yang tadi ya. Ya, betul. Oh, oke. Kirain maksudnya kayak bisa langsung ada gitu. Oh, enggak. Ya, caranya sama kayak yang tadi. Dia lanjutannya, cuman kita mencarinya yang terhadap yang lain gitu. Arti ya sampai sini? Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak sih. Ya, berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan nih, kalau misal saya punya soal ya, diketahui ada sebuah sudut A dan sudut B, di mana sudutnya ini sudut lancip. Ya. Nah, terus kalau kita ketahui bahwa nilai cos alfanya itu 4/5 dan cos B-nya itu dia sama dengan 24/25, ini kita diminta berapa sih ya? Atau tentukan nilai dari 1 ketika dia cos alfa ditambah beta gitu, 2 ketika sin alfa min beta. Nah, berarti bagaimana caranya? Dipitagorasin lagi. Dipitagorasin lagi? Ya, betul ya, dipitagorasin lagi. Berarti nanti ini hasilnya berapa? Berarti nyari Pitagorasnya yang sinnya ya, Kak? Belum. Kenapa? Berarti nyari yang Pitagorasnya itu yang sin. Kita nyari sinnya ya. Tadi kan di soal kita tahu Iya. cos A-nya itu 4/5, cos B-nya itu 24/25. Yang ditanya nilai cos A ditambah B sama sin A dikurang B. Bagaimana caranya? Ya udah, tadi kan kita punya ya. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya tadi itu? Segitiga Pitagoras ya. Bahwa nanti di sini itu hasilnya akan sama dengan segitiga Pitagoras
Ya, dimana kita ketahui ini cos-nya berapa? Cos. 4/5. Samping per Tadi. miring. Samping miring. Berarti gimana? Sampingnya itu 4, Hmm? miringnya itu 5. Betul. Berarti ininya? Berarti yang itu 3. Iya, betul. Berarti untuk sin alfanya berapa? Sin alfanya itu 3 per 5. Betul. 3/5. Ya, 3/5. Kemudian, kalau untuk cos A-nya berarti nilainya berapa? 4/5. 4/5. Oke, betul. 4/5. Nah, terus Yud, kalau misalkan ini kan baru yang cos alfanya, sekarang yang cos betanya gantian. Di cos beta kita punya Pitagoras lagi. Ya, yaitu 4/25. 25. 24/25. Berarti nanti ini bentuknya gimana? 24/25 ini hasil dari si cos beta. Samping sama miring. Ya, samping sama Ya miring. kan? Di sini Sampingnya 24, miringnya 25. ini berapa? 7. 7 ya? Astagfirullahaladzim. 7? Kenapa 7? Iya. Karena ngapalin teorema Pitagoras kan ada yang 3, 4, 5, terus 5, 12, 13, 7, 24, 25 itu. Gitu ya. Berarti nanti kita punya nilai tan-nya dulu ya. Tan alfanya berarti hasilnya sama dengan? Tan alfa itu berarti 3 sama 4. 3 per 4. 3 per, oh iya, betul ya. Nah, sekarang ini untuk gambar yang ya. Gambar yang kedua di sini kita punya Pitagoras seperti ini. Di mana kita mau mencari nilai ininya kan berapa sih dia? Ya. Ya udah, berarti ini kan artinya akan sama dengan Sin beta itu sama dengan sin beta sama dengan 7 per 24. 7 per 25. 7 per 25. 7 Ya. per 5. Oke. Terus kalau Cos beta berarti beta. cos betanya Cos berapa? betanya itu kan samping per miring, berarti 24 per 25. Iya, betul. 24/25 nantinya. Ya. Kemudian, nah ini dari yang soal kedua ya. Tan-nya berapa nilainya? Tan beta. Tan betanya 7 per 24. 7 per 20? 4. 4 apa 25? 4 kan itu miring. Samping. Sampingnya kan yang bawah. 25 kan miring. Udah di sin. Tadi berarti 7 per 24. 24. Depan itu apa sih? Samping. Desa. Depan per samping bukan? Depan per samping. Iya. Depannya nilainya berapa? 7. 7. Sampingnya? 24. Miring. Oke ya. Jadi 7 per 24 kayak gitu. Udah. Ketika kamu sudah punya nanti soal seperti ini. Berarti ini kan nanti hasilnya ya. Dia akan sama dengan untuk cos. Terus cos alfa ditambah beta, dia akan sama dengan apa rumusnya? Cos A dikali cos B, ya.
alfa dikali cos Ya, beta gitu. Kemudian dikurang sin. alfa dikali sin beta. Kurang sin alfa dikali sin Kurangin sin beta. beta. Gitu. Iya. Nah, kita diminta tentuin nih sekarang gantian nilai dari sin Cos alfa plus A, cos beta. B, pah. Sin alfa min sin beta itu berarti sin alfa kali cos beta dikurangin cos alfa kali sin beta. Iya, betul ya. Berarti nanti saya nulis di mana ya? Berarti gini deh. Berarti nanti ini untuk cos, tadi kan kita udah mencari ya, cos alfa ditambah beta nilainya berapa? Belum ya? Belum. Kalau cos alfa ditambah beta berarti kan di sini hasilnya Cos 4/5 ditambah cos 24. Cos alfanya kan 4/5 tambah 24/25. 4/5 ya. 4 Tambah 24 tambah per 25. dikali 24/25 ya. Ditambah sama 3/5 dikali 7/25. Per 25. Gitu ya. Iya. Sehingga 7/25-nya ini kita bisa cari lagi, yaitu di mana nilainya ini akan sama dengan ya 4/5. Kalau kita kali dengan 24 hasilnya 96. Gitu. 96 per 5 kalau kita bagi berapa tuh tadi? 25 hasilnya kan 5. Berarti ini nanti hasilnya 9/5. 96/5. Ya, betul 96/5 ya dibagi sama 125 dikurang 21 ya per. Saya jelek ya. Berarti nanti kan ini akan sama dengan 96 per 125 dikurang dengan hasil berapa tuh dia? 3 sinnya 3 dikali 7. Berarti ini nilainya 96 per 125 dikurang sama 21 dibagi dengan 125. Kita samain penyebutnya. Jadi ini nanti 96 kalau dikurang 21 hasilnya itu 75. 75. Nah, ini kalau kita sama-sama bisa bagi 75 nilainya berapa? Nilainya jadi 3/5 gitu. Paham nggak? Paham. Oke, ada yang mau ingin ditanyakan? Enggak sih, kayaknya yang penting harus dicari Pitagorasnya yang teliti ya nggak? Ya, betul. Harus cari Pitagorasnya yang teliti. Jadi materi ini masih bersangkut paut dengan materi trigonometri yang di awal-awal ya, mengenai sin itu depan permiring, cos itu samping permiring, dan seterusnya kayak gitu. Oke? Oke. Ya, untuk berarti kalau misalkan nanti materi yang diujiin itu yang soal-soalnya kurang lebih kayak gini kan Kak? Ya, kurang lebih seperti itu. Step by step-nya sama sih, mirip-mirip kayak gitu. Nggak akan jauh beda juga. Karena kan dia dimintanya itu kan nilainya berapa sih? Oke. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan?
Kamu Enggak tapi sih, itu aja sih kalau materi mat minat. Enggak sesusah mat wajib. sesusah mat wajib. Ya, Mat wajib kemarin gimana ujiannya? Bisa nggak? bisa sih. Cuman kayak ada soal yang benar-benar susah buat dicari, diketahuinya gitu, Kak. Kayak gimana tuh misalnya? Kayak gimana ya? Bentar. Tapi kayaknya mat wajib aku di atas KKM sih. Amin, alhamdulillah kalau kayak gitu. Udah yakin ya? Dari berapa soal? Kemarin itu kalau misalkan nilai tugasnya kan emang lumayan semua, bagus-bagus. Jadi kalau misalkan nilai PTS-nya di atas KKM sih masih kebantu. Syukur atau alhamdulillah kalau kayak gitu. Saya senang denger ya. Mudah-mudahan aja hasilnya memuaskan ya. Sangat amat memuaskan. Ya, Oke, berarti nanti besok ini kamu ujian matematika yang minat. minatnya ya, yang minatnya. Oke. Jam berapa ujiannya? Ya, jam pertama pagi. Pagi-pagi. Oke. Kalau bisa kayak gitu ya, kalau untuk yang materi trigonometri mengenai selisih sama jumlah masih mudah kok. Ya, nanti mungkin yang agak-agak ribetnya itu ketika kamu mencoba untuk mencari fungsi trigonometrinya gimana. Nah, itu agak-agak ribet karena lumayan banyak step by step-nya. Nanti mungkin kamu akan belajar ya. Eh, di sini kan kita masih belajar mengenai selisih sama pengurangannya aja. Jadi kurang lebih seperti inilah gambarannya. Jadi selagi kamu tahu dan hafal rumus dari si rumus penjumlahan sama selisih dua sudut itu, kamu insya Allah bisa ngerjainnya. Gitu. Ya. Jadi kalau diketahui ada sin A-nya berapa, sin apa cos B-nya berapa, nanti dibuat dulu menjadi Pythagoras seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Kemudian setelah itu barulah kita cari nilai entah itu cos alfa, tan alfa atau cos beta kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham? Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak. Baik. Lagi ya. Kalau misalkan saya punya soal, misalkan kita diminta untuk menyederhanakan, ya, untuk menyederhanakan bentuk dari tan X ditambah 45 derajat. Maaf ya. Fisik tadi. Oke. Lanjut. Iya. Sederhanakan tan X ditambah 45 derajat, gitu kan. Dikali dengan tan dalam kurung X dikurang 45 derajat. Ini berapa? Bagaimana caranya untuk menyederhanakannya? Tuh. Nah, ini kita bisa menyederhanakannya dengan menggunakan rumus tangen. Tadi rumus tangen itu kita punya apa sih? Ini kan berarti kan kalau Rumus kita ya, tan itu kan ada yang tan alfa ditambah beta atau tan alfa dikurang alfa beta. kurang beta. Gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini sudah sekaligus ya. Ada dua persamaan. Ada yang terhadap penjumlahan dan ada juga yang terhadap pengurangan. pengurangan. Dimana nanti kita bisa cari nilainya, yaitu dengan tan X ditambah tan 45 derajat. Dari mana ini hasilnya? Dari tan dikali X, tan dikali 45. Kayak gitu. Ya. Per 1 dikurang tan X dikali tan 45. 45 derajat. 45 derajat. Ini dari mana? Dari rumus si tangen tersendiri ya. Nah, kemudian tadi kita kali. Ya kan?
Ini kita kali terhadap tan X min tan 4 Tan X min tan 45 derajat per. per 1 ditambah tan X kali tan 45 derajat. Iya, betul. Jadi nanti ini ketika kita operasikan nilainya sama dengan nih habis ya. Bisa kan ya? Berarti ini nanti kita bisa Iya. tulis sisanya tan X ditambah 1, ya kan? Iya. Tan 45 itu nilainya 1 kan? Per 1 dikurang tan X. Ya enggak? Iya. Karena kan tan 45 itu 1. Kalau 1 dikalikan 1. tan X gitu kan? Berarti ini kita 1 kali kurang tan dikali tan X dikurang tan X kurangin 1 per berapa? 1 plus Tambah. tan X. Ya, betul. 1 plus tan X. Nah, ketika kita sudah punya persamaan seperti ini nanti kita kalikan masing-masing ya. Bahwa di mana Iya. ini kita bisa bentuk. Akhirnya itu jadi min 1 dikurang tan X per 1 dikurang tan X. Ya. Ini kalau kita coret, hasilnya jadi minus 1. Paham nggak sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan nggak sama Zaskia? Enggak sih. Ya, ini paham kan ya? Iya. Ya, oke. Paham. Kayak gitu kurang lebih caranya step by stepnya. Lagi? Oke. Enggak, kok udah paham. Udah paham ya? Alhamdulillah. Berarti itu kalau misalkan ditanya persamaan gitu, ya pasti hasilnya 1 kan, Kak? Maksudnya Iya. yang ini, kalau yang di soal ini, berarti hasil akhirnya itu yang min 1 itu ya? Kayak gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Beberapa contohnya sih. Contoh lagi. Oke. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan di sini saya mau kasih soal ya. Berapa sih? Ya. Misalkan nih. Saya bingung sendiri ngasih soal gimana ya? Kalau sebentar. Atau kamu ada latihan soal? Latihan soal yang dari sekolahnya udah aku jawab sih, tapi. Misalkan ya, di sini saya punya contoh. Diketahui, ada soal misalkan ya, diketahui nilai cos A-nya itu sama dengan 5/13. Ya. Kemudian, nilai dari sin B-nya kita ketahui 24/25. Nggak usah gini deh. Misalkan diketahui nilai cos A-nya itu min 4/5, sin B-nya itu nilainya 5/13 gitu ya. Nah, kita tahu dia sudutnya itu, sudut antara A sama B itu tumpul gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, hitunglah nilai dari sin alfa ditambah betanya berapa. Sama kalau kita ditanya nilai sin alfa dikurang betanya berapa. Berarti bagaimana cara pengerjaannya nanti?
Kira-kira gimana? Pakai ini nggak sih persamaan yang kayak barusan dicoba? Berarti nanti kan kita cari dulu satu persatu ya terhadap cos A. Iya. Kemudian dengan sin B-nya, gitu kan? Ya. Cos A, kita tahu dia min 4/5. Berarti kita tahu nanti, betul kayak gini kan? Iya. Ini samping per miring ya? Cos itu apa? Samping per Cos miring. itu samping per miring. Berarti di sini 4, di sini 5. Berarti ini di berapa? Di 3. kan? Ya. Nah, Iya. berarti dari sini, dari kuadran ini kita tahu nilai sin A-nya itu sama dengan Sin A-nya itu berarti 3/5. 3/5, betul. Nah, sekarang untuk yang sin B-nya. Sin B-nya kita punya di sini nilainya itu 5/13. 5/13. 5/13 ini kita uraikan karena dia sin ya, berarti depan per miring kan? Berarti Depan per miring. ini 13, berarti di sini apa? 13. 12, betul. 12. Betul, 12. Nah, kemudian berarti nanti dari sini kita tahu bahwa nilai cos B-nya berarti berapa? Samping per miring. Samping per miring, berarti 12/13. 12/13. Kayak gitu. Berarti nilai A ya, sin A ditambah B gitu. Ini kan artinya apa sih? Sama dengan sin A tambah B. Itu pakai rumusnya ya, Kak. Berarti sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Oke, betul ya. Nah, nanti ini kita Iya. masukin nilainya. Berarti kalau sin A-nya berapa? Oh, kita tahu sin Sin A-nya. A-nya 3/5. Oh, ya udah langsung aja deh. Berarti sin A-nya itu 3/5. Kemudian dikali dengan Dikali cos B-nya itu cos B-nya. 12/13. Terus ditambah dengan Ditambah min 4/5 dikali 5/13. Oke, betul ya. Jadi nanti ini hasilnya berapa? Ya udah nanti ini kita dapatkan hasilnya ya. 3 dikali 12 itu hasilnya 36 kan? Iya, 36/5 kali 13 itu 65 ya? 65. Kan ya, 65. Kemudian ditambah. Ya. Ini kita kalikan. 4 dikali Min 4 min 5 jadi 20. per 5 dikali Per 13, 65. 65. Ini berarti kan artinya hasilnya sisanya 16/65. 16/65. Gitu. Udah. Ya, udah. Itu untuk sin. Berarti sin untuk A plus B. Berarti nanti untuk sin A min B-nya juga sama. Ini rumusnya apa nanti? Sin A min B itu rumusnya sin A kali cos B dikurangin cos A dikali sin B. Oke, betul. Berarti nanti di sini kita tulis, bisa tulis apa? Sin A-nya 3/5. Sin A-nya 3/5. Terus? Dikali cos B-nya itu kan 12/13. 12/13. Kemudian? Dikurangin cos A-nya 4/5. Terus? Dikali Sin B-nya itu 5/13. 5/13. Ya udah, nanti ini kan sama. Ini hasilnya berapa? Sama dengan 36 ya? 36/65 dikurangin min kali min. Plus ya? Plus min 4/5. Iya kan? Ini minus kita Kak, kalikan itu belum dengan dikali. positif kan? Belum dikali sama yang 15/13. Harus dikali dulu ya, baru dimasukin nilainya. Oke. Tuh. Berarti ini nanti nilai berapa?
Kalau dikali 15 sama 13. Empat Kak, kali itu sin B-nya bukannya 5/13 aja ya, bukan 15. ini mau 15, ini mau 5 bukan 15. Oh, soalnya tadi ada garisnya dikira 15. Berarti enggak. Sorry. Sorry ya, mohon maaf. Tulisannya kurang Iya. rapi. Oke, ini kan nanti kita kalikan hasilnya jadi Iya, 20. 20 per 65 ya. 65 sama dengan 56/65. Oke, betul. Ini hasil akhirnya. Kayak gitu. Oke, Ya, paham ya sampai sini? paham. Ya, paham. Terus, kalau saya punya soalnya apa ya? Misalkan. Apa ya? Gini. Misalnya, berapa sih kalau kita mau mencari nilai dari tan 105 derajat itu? Berarti gimana nantinya? Cara Tan menghitung. 105. Mm-mm. Berarti itu kan dicari dulu tan berapa tambah berapa. Kalau untuk Oke, alfa berarti tan sama alfa betanya. ditambah beta. Iya. Berarti Ya, nanti, berarti tan alfanya bisa 60 sama 45. ya betul. Tan 60 ditambah 45. Oke, betul. Kemudian, ditambahkan lagi. Itu rumusnya tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Berarti ini per 1 1 min tan tan alfa 60 tambah 45 dikali tan 45. betul. Berarti nanti ini hasilnya berapa dia? Nah, kalau kayak gini gimana? Diubah dulu kan? Diubah dulu. Nah, kalau kita mau ubah dulu berarti hasilnya jadi berapa? Tan 60 nilainya? Tan 60 itu akar 3. Ya, akar 3. Akar 3 ditambah tan 45 itu 1. Betul. Per 1. Per 1 dikurang akar 3 kali 1. 1. Jadi hasilnya gini aja kan ya? Akar 3 Iya. dikali 1 per 1 dikurang akar 3. Gitu kan ya? Iya. Nah, ini nanti kalau kita... Ini udah selesai belum kira-kira operasinya? Belum. Belum ya. Harus kita apakan biar dia selesai? Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya mana? Iya. Yang bagian bawah kan ya? Iya. Berarti dikali 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Kalau di sini minus berarti sekawannya jadi apa? Kebalikannya. Plus. Plus akar. Akar 3 per 1 plus akar 3. Oke. Selanjutnya, nanti ini hasilnya akan berapa dia nilainya? Ini kita kalikan 1 per 1 nantinya. Ya. Iya kan? Yaitu di mana? Aku lupa caranya. Kamu lupa caranya, gini caranya. Iya. Ini kan kita punya akar 3 ditambah 1. Ya, mau dikalikan terhadap 1 ditambah akar 3. Akar 3 kita kalikan dengan akar 3, hasilnya akar 3. Akar 3 ketika kita kalikan dengan akar 3 ditambah akar 3 dikali 3. Akar 1 dikali 1 nilainya plus 1. 1. Akar 3 dikali akar 3. Plus akar 3, ya kan? Nah, Iya. hasilnya berapa? Ini 1 akar 3. Ya, ditambah 1 akar 3 jadi 2 akar 3 nantinya, gitu kan? Ya, ditambah Iya. ditambah 1. Paham nggak sampai sini? Ngerti nggak?
Kak, yang 3-nya itu dapat dari mana? 3-nya itu, Yang 3 di tengah. yang 3 di tengah itu dapat dari, kan ketika kita akar 3 dikali 3 itu akar 9. Akar 9 kan kalau kita Oh, iya. gitu. Akar dari 9 itu 3. Betul. Berarti ini nanti hasilnya berapa? 2 akar 3 gitu ya. Terus Ditambah 4. betul. Tambah 4. Berarti nanti di sini kita tulis pas 2 akar 3 itu ditambah Plus 4. per 1 dikurang akar 3. Gitu. Oke. Enggak sih. Paham ya? Terus ini Paham. sudah selesai belum ini operasinya? Belum. Belum. Harus kita apakan lagi nantinya? Sederhanain. Kalau kita sederhanain nanti hasilnya jadi berapa? Nggak jadi disederhanain. Ini nanti gimana? Hah? Ini masing-masing ada akar 3 kan? Dicoret. Enggak ya. Enggak dicoret juga dia. Oh iya, bawahnya kan belum dioperasiin. Ya, ini nanti kita kaliin. Yang bawahnya itu. 1 kita kali dengan 1, nilainya 1. Min kali minus kali positif hasil minus. Akar 3 kalau dikalikan dengan akar 3, hasilnya jadi 3. Iya nggak? Iya. Paham ya? Nah, selanjutnya ini nanti akan sama dengan berapa dia nilainya? Ini akan sama dengan 2 akar 3 ditambah 4 per minus 2. Nah, dari persamaan ini dia sama-sama bisa disederhanakan kan ya? Iya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Iya, betul. Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti nanti di sini kita tulis, ini nilainya itu jadi akar 3 ditambah 2 per min 1. Ya. Ya kan? Iya. Coret hasilnya jadi berapa? Jadinya hasilnya itu minus akar 3 ditambah akar Tambah akar 2. Ya nggak ada akar ya. Itu hasil Tambah 2. sampai sini bisa. Oke. Bisa. Ya, ngerti ya. Ada yang Ngerti. ada yang ingin ditanyakan nggak sama kamu? Enggak. Sampai sini nggak ada. Ada ya, paham berarti ya? Paham. Oke. Oke, itu terus apa lagi ya? Kurang lebih sih sama sih, mirip-mirip soalnya kayak gitu semua ya. Cuman dimodifikasi aja ya soalnya. Ya, betul. Cuma dimodifikasi aja. Dan caranya juga nggak jauh dari cara yang sebelumnya. Yang penting step by step-nya, kalau yang tadi cari Pythagoras dulu. Kalau yang tan. Kalau yang tan Ya. itu kan kalau misalkan ada yang misalkan berapa dia tangan 105. Nah, kalau diketahui sudutnya berarti kita bisa menggunakan yang rumus tan Plus. beta. Ya, kayak gitu. Nah, atau bisa Kalau juga yang diketahuinya perperan, berarti Pythagoras. ya, kalau diketahuinya perperan, nanti kamu buat dulu Pythagorasnya dengan menggunakan prinsip apa? Prinsip dari trigonometri di awal. Pertama kali sudah dipelajari. Okay. Itu ada yang sin A sama dengan depan per miring, terus cos alfa sama dengan samping per miring, tangan alfa itu sama dengan depan per samping, dan begitu pun seterusnya. Gitu. Ya, tadi setelah kita operasikan, baru hasilnya kita apakan?
Masukin rumusnya. Masukin rumusnya nantinya ya. Masukin rumus dari Iya. kosinus, entah itu tangen, entah itu apa namanya, sinusnya gitu ya. Kalau tadi rumus dari sin itu apa sih? Rumus dari sin berapa? Sin alfa plus beta atau yang Ya, alfa min beta? alfa plus beta. Sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kalau yang dikurang, tinggal tambah beda tambah Sama alfa aja. plus sinus aja kan? Tinggal dikurang. Betul. Iya. Terus kalau misalkan yang cosnya apa rumusnya tadi? Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah dikurang sin alfa kali sin beta. Ya, betul. Kalau tangen? Tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Oke, betul ya. Ya, caranya step by step-nya seperti itu. Jadi kamu harus tahu dulu ya nilainya itu berapa. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Enggak, oke. Kalau misalkan enggak, mungkin kita tadi mulai jam berapa sih? Jam 7 ya? Jam 7. Ya, berarti karena waktunya sudah habis ya. Mungkin hari ini pertemuannya sampai sini. Nanti kalau misalkan Zaskia ada lagi yang ingin ditanyakan gitu, misalnya lagi latihan soal untuk persiapan ujian besok, boleh ya ditanyakan nanti. Oke. Gitu, buat latihannya. Sudah benar atau belum kayak gitu. Atau kamu ada bingung, boleh ditanyakan. Baik, mungkin hari ini pertemuan cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir dengan baik. Mudah-mudahan ujiannya lancar, dimudahkan, dan hasilnya memuaskan ya. Amin. Amin. Iya. Oke, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan hari ini sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.